Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pagi ini saya bersama teman-teman saya, ada Muhammad Sani Hatamur Rahman dan Hai. ada Bang Ari di sana. Kita mau kemana Bang Ari? Kita mau naik Rinjani. Oke, kita mau naik Rinjani. Perawangannya lewat jalur Aibri. Ya, jalur Aibri merupakan salah satu jalur yang Resmi. jalur resmi dan bisa dikatakan ya baru, meskipun beberapa tahun ya. Iya, masih Berapa tahun ya, masih baru lah dibanding dengan jalur-jalur yang biasa seperti di Sobalu dan Senaru. Oke. Jadi kami bertiga ini baru pertama kali ya kami melewati jalur Aibri, dan semoga nantinya kami tidak tersesat dan dapat kembali dengan selamat dan bisa membuat video-video selanjutnya untuk teman-teman semua. Oke. Amin. Saksikan terus perjalanan kami sampai ke Pelawangannya ya, oke. See you. It's my turn. Oke, sekarang kita sudah memasuki hutan setelah tadinya kita melewati pohon pisang ya. Jadi udara di sini sangat sejuk sekali, teduh dan tidak panas. Jadi recommended banget buat kalian yang suka mendaki tetapi tidak suka panas ya. Jadi bisa melewati jalur ini. Kita sudah melewati hutan dan ditemani kicauan burung yang sangat indah. Ya, video ini tanpa diedit ya. Teman-teman bisa dengar sendiri kicauan burung di sana. Wih, pas sekali dan suasana yang cukup sejuk. Jadi kita lanjut. Anjay, Ya, epic. tepat sampai di pos 1. Ini udah 27 menit perjalanan ya. Oke, lanjut. Anjay nih. Oke, salah satu tips agar kalian tidak kesasar yaitu selalu lihat petunjuk jalan ya. Jadi insya Allah petunjuk jalannya valid ya. Untuk yang warna merah. Dan apa Bang? Download aplikasi View Ranger. Nah, ini View Ini Ranger View Ranger mana-mana. di Play Store. Play Store, oke. Ini fungsinya untuk apa Bang? Jadi aplikasi ini bisa men-track. Jadi apa ya? Record Kita bisa merecord perjalanan perjalanan kita. kita. Jadi nanti misalnya kita kesasar, kita tahu kita ada di mana gitu. Terus nanti kalau balik jalan yang kita lalui itu sudah ditandai gitu. Oke, jadi untuk perjalanan kita hari ini nanti kita bagikan ada di link deskripsi ya, di deskripsi ya. Jadi ya buat teman-teman yang mau kesini, insya Allah ikuti trek yang sudah kami lalui, insya Allah aman ya. Oke, lanjut Bang. Bang Hatta, semangat. Woi. Masih ada Sandre, Re. Oke, sekarang kita sudah sampai di rest area. Setelah berjalan kurang lebih 55 menit dulu, dari Jabagawah. Kita ngopi dulu ya? Oke, kita ngopi dulu sebelum melanjutkan ke pos 1. Ya, di rest area ini suasananya cukup sejuk, masih sejuk ya. Setelah melewati hutan dan tempat istirahatnya juga masih sangat tradisional dan ya lebih sejuk ya dibanding dengan yang lebih modern ya. Ya, ini atapnya masih dari ilalang. Tapi menurut saya ini sangat keren sih, keren dan sangat berbeda dari jalur-jalur pendakian yang lain. Oke, kita istirahat dulu sebentar, ngopi sebelum melanjutkan perjalanan ke pos 1. Oke Bang Ari, masih semangat? Masih. Kalau udah senyum gitu, senyum paksaan atau senyum tulus itu? Oke. Tulus. Oke. Sekarang 9.48. Kita istirahat sebentar. Dan kita menemukan, Salah. wis, buah apa ini? I don't know. Buah zaitun. Hah? Serius bahasa itu nih?
Ini kok buah zaitun? Buat Eh, tin. mungkin netizen ada yang tahu, silahkan komen di kolom komentar. Buat tin. Ini namanya buah apa ya? Maklum, saya bukan pakar buah-buahan. Oh, Oke, kita istirahat sebentar. kayaknya gini deh nih bro. Itu air apa ya? Ada oksigennya kayaknya. Super O2. O2. Hmm. Saya kira Maison kemarin ya, beneran. Beli berarti ya? Saya beli 10.000 itu. Iya, Tapi air putih ya. iya air putih terus kayak ada rasa-rasa oksigen gitu. Kita coba ya. Bismillah. Ya, coba. Di mana? Wih, Iya. itu kayak dimasukin udara ya. Ini Hebat nih airnya hebat. ini kayaknya cocok untuk orang-orang asma ya. Orang asma itu kayak gimana sih? Ya asma itu dia ini susah bernapas tidak. Iya. Pernapasannya. Iya, jadi tambah oksigen gitu kan. Super O2. Ini kita oksigennya udah bagus, terus tambah lagi bagus oksigen. Weh, stamina langsung. Ini langsung lega loh. Yuk, langsung berhenti lah. Jadi teman-teman yang mana gunung bisa beli Super O2. Sportivo. 10.000. Ini endorse ya. Kita bisa Ini. di endorse sama Super O2 ya. Ya, padahal Jadi kami ada sponsor. ya sponsor untuk mendaki ke gunung-gunung selanjutnya. Tara! Akhirnya kita sampai di pos 2. Ya, setelah berjalan kurang lebih 1 jam 10 menit ya. Ya, karena tadi kebanyakan istirahat di jalan. Jadi inilah suasana di pos 2. Dan rencananya kita akan istirahat di sini untuk sholat makan. Sebelum nantinya melanjutkan perjalanan ke pos 3 yang katanya jalurnya lumayan lah. Nama pos 2, nama pos 2. Nama pos 2-nya Pos Monte. Ya, saya nggak tahu ya. Mungkin karena terlalu banyak pohon monte ya di sini. Ya, nanti kita tanya ke pos BTNGR yang bertugas ya. Kenapa diberi nama Pos Monte? Oke, kita istirahat dulu ya. Sampai jumpa di perjalanan menuju ke pos 3 nanti. Oke, sekarang kita nikmati nanas. Gimana? Enak banget ya. Gimana rasanya makan nanas di hutan? Ini nanas enak banget. Dan ini murah. Beli 10.000 dapat 5 di Mas Bage. Tetapi kata orang Ivory, beli 10 dapat 12. Jadi mana yang menurutmu paling murah? Tapi rasanya di sini belum tahu sih. Biasa aja, Bro. Oke, jadi setelah sekian lama berjalan baru nyadar bahwa ada lintah. Wis. Ini mah lumayan lah besar. Pakai api katanya. Buat dia anu. Gini aja, anunya itu kenain tuh, apa namanya? Kayu terus bakar dikenain gitu. Potong bulu kaki. Terbakar nih bulu kakinya. Iya. Anjay. Ini pakai kayu dah. Jangan pakai api dah. Maksudnya pakai kayu. Mama, keluarin pakai kayu dah. Nah, ini udah pakai ini dah. Tapi nggak sakit kan ya sebenarnya? Enggak sih sakit, cuma darah. Maksudnya Itu enggak ada rasa kan? Kalau sakit ya dari tadi kerasa. Nah, cuma ini ngisapnya darah. Pakai garam, awas ke kaki saya nanti. Wis. Keren sih lintahnya ini. Lintah darat. Padahal lintahnya namanya bukan saya. Masuk dia. Tetap dia bro. Mending dia anu aja. Kayak tadi tuh. Iya, ditarik aja. Oh, kan keluar ya. Shit man, op. Jalan deh. Ih, si lintahnya nih. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Oke, sekarang kita melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Setelah tadinya kita mampir di pos 2 untuk istirahat, sholat, dan makan. Jadi katanya ya, di jalur 3 ini lumayan berat ya kalau di Via Ivory. Tapi saya nggak tahu ya. Teman-teman di sini juga nggak ada yang tahu karena nggak ada yang pernah ke sana ya. Tapi untuk membuktikan itu jangan skip video ini, terus tonton untuk melihat bagaimana perjalanan dari pos 2 ke pos 3 yang katanya berat ya. Next.
Oke, jadi kita sudah sampai di persimpangan jalan setelah melewati tanjakan Pakis kurang lebih 1 jam lebih 1 menit ya. Kita melewati tanjakan Pakis. Di sini sekarang kita dihadapkan oleh 2 pilihan jalan yang berbeda. Terserah teman-teman mau kemana. Kalau kita ke kanan, belok kanan itu arahnya ke puncak Kondo ya, yang tingginya 3200. Dan kalau kita ke kiri kita arahnya ke Pelawangan Aiberi. Tapi sekarang berhubung niat awal kita lewat Aiberi itu untuk melihat keindahan Gunung Barujari dari Pelawangan Aiberi, jadi kita harus belok kiri. Oke. Menuju ke pos 3 kurang lebih sekitar 1 jam lagi ya. Sekitar 1 jam kita sampai di pos 3, istirahat sebentar, kemudian lanjut ke camp di pos 4. Oke, check it out, lanjut. Oke, sekali Bang. Bonus. Dingin nggak? Dingin. Coba tes. Kayaknya seger kalau mandi ya. Coba minum. Mana rasanya? Seger. Langsung dari sumber mata airnya. Akhirnya kita sampai di pos 3 setelah berjalan kurang lebih 3 jam 30 menit dari pos 2 ya. Karena luar biasa kita melewati tanjakan Pakis. Ya, tanjakan Pakis, turunan Pakis dan lain sebagainya. Inilah suasana di pos 3. Ya, kita istirahat sebentar sebelum melanjutkan ke pos 4 yang nantinya kita rencananya camp di pos 4. Ini kok namanya pos 3 Amak Ros ya? Kenapa kok namanya Amak Ros ya? Mungkin orang yang nemu itu Amak Ros. Saya kurang tahu ya. Ini kenapa dinamakan Amak Ros pos 3 ini. Kalau di pos 2 tadi namanya Monte. Pos 2 Monte. pos 2 Monte, pos 1 Koko Gres. Nah, sekarang pos 3 Amak Ros. Saya tidak tahu filosofinya kenapa dinamakan pos 3 ini Amak Ros. Nanti kita tanya petugas BTN GR-nya ya kalau ketika kita check out. Oke, kita istirahat dulu. Kumpulin tenaga untuk ke pos 4 dan kita nge-camp di pos 4. Semangat! Masih semangat! Semangat! Oke, sekarang pukul 17.30 melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Ini kabutnya sudah naik ya. Jadi semoga jalannya aman ya, karena kayaknya malam ya. Malam di perjalanan menuju ke pos 4 karena kita istirahatnya agak lama dari di pos 3. Kehabisan stamina, jadi kita minum dan kita habisin beberapa makanan yang ada. Oke, lanjut ke pos 4. Masih semangat. Bang, Apa? gimana? Lah, Namanya naik gunung pasti capek. oke, belum sampai ya. Belum sampai. Satu Karena tanjakan lagi, istirahat. kayak isi air lagi. Kita dikejar waktu. Beberapa airnya. Seger lah ya.
Gimana rasanya? Segar lah. Katanya ada manis-manisnya. Itu saya ambil. Berapa kosong botolnya, Mas? 2 kan? Ada 1 kan? Isi aja ini saya yang bawa. Yang mana? Ada bisa kosong? Ya buat Ya, duduk. saya udah dua-duanya ya. Udah diisi. Oke, jadi sekarang kita sedang berada di pos 4. Kita sedang ini masak untuk sarapan sebelum nantinya kita ke Pelawangan. Jadi sebenarnya tadi malam itu ceritanya lucu banget, lucu plus horor plus membingungkan ya. Jadi sebenarnya kami tadi malam itu sekitar jam 8 malam ya. Rencananya memang mau nge-camp di sana di Pelawangan. Cuma di pos 4, jalan dari pos 4 ke Pelawangan kami tidak menemukan jalan ya. Alias beberapa jalur memang terlihat buntu dan kami memutuskan untuk mencari jalan lain dan tetap saja menemukan jalan yang sama. Akhirnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk tetap aman, jadi kami memilih untuk buat camp di sini dan menunggu esok harinya sekarang pagi biar kita lihat jalurnya ya, tunjuk jalannya atau apa dan sebagainya biar kita tahu jalan menuju ke Pelawangan. Karena jujur dari kami bertiga ini salah satu di antara kami belum pernah ke sana gitu, tidak ada yang pernah ke sana. Jadi ya kita harus tetap waspada untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, sekarang kita masak dulu. Guys, sekarang pukul 6.30 dan kami melanjutkan perjalanan ke Pelawangan setelah tadinya sarapan dan camp di pos 4. Dan alhamdulillah pagi yang cerah ini jalurnya sudah mulai terlihat. Kayaknya kita akan sampai ke Pelawangan. Jadi sampai jumpa di Pelawangan Ivory. Hei, semangat! Jadi ini dia suasana di Pelawangan Ivory setelah melewati perjalanan kurang lebih 12,5 jam dari Jebagawah menuju Pelawangan Ivory. Akhirnya kita sampai di Pelawangan Ivory dan suasananya bisa kita lihat sendiri, terlihat danau dan Gunung Anak Barujari itu dari sini cukup dekat dan juga kita bisa melihat puncak Rinjani di sana. Dan wow, sungguh luar biasa dibanding dengan beberapa jalur pendakian lainnya. Untuk melihat danau dan Gunung Barujari ya, di sini merupakan tempat yang cukup indah dan cukup lebih dekat ya penglihatan kita, dan itulah perjalanan kita. Semoga teman-teman ada kesempatan untuk menikmati keindahan alam yang cukup indah ini. Oke, sampai bertemu di perjalanan selanjutnya dan sampai jumpa. Bye bye.